masalahnya Lancelot. Jadi setidaknya durability yang dimiliki oleh fighter kan juga cukup tinggi tuh. Kalau emang nggak mau diadu sama-sama assassin, karena kan assassin yang kebuka sekarang cuman Link lah ya. Link masih ada. Apakah Sky mau menggunakan Link tersebut gitu loh? Iya, Link dari tadi lepas. Link dilepas dan belum ada yang pegang. Atau enggak mungkin nanti Linknya yang dipakai sama kalau BTR bawa Link. Roger juga masih ada loh. Iya. Roger pun masih ada. Roger pun masih bisa digunakan oleh pemain dari GPX. Dan bener bener aja GPX. Ada Roger beserta Ada dengan Estes. Lengkap nih, petarung sama dokternya. Iya udah, itu darahnya kagak berhenti harusnya ya. Kita lihat aja kalau memang Estesnya tidak diusir mundur. Tapi gini, kalau misalnya ternyata Estesnya itu benar-benar di zoning abis-abisan sama Beletron, itu nggak bakal bisa apa-apa Ya. Karena kan kalau misalnya udah war nanti di late game gitu, Estes adalah kunci utama keberadaan dari fullnya HP yang dimiliki oleh satu tim tersebut. Ya, itu makanya Estesnya pun wajib didorong mundur tuh oleh pemain Beleton Era ataupun dijauhkan dari rekan-rekannya, dan itulah tugas dari pemain-pemain Beleton Era. Tapi sekarang satu pick terakhirnya, Luyi, itu dia jawaban dari tim fight yang akan dilakukan oleh oleh GPX ya, di mana ada Estes, berarti semuanya akan berkumpul. Di saat mereka berkumpul, ini akan menjadi makanan bagi Luyi dari awal loh. Ini burst damage-nya bakal kena dan satu area tuh nikmat. Hero terakhirnya itu adalah Luyi menjadi pilihan yang sangat-sangat baik yang diamankan oleh Beleton Era. Mereka udah mengerti nih. Resboy udah mengerti banget sih bagaimana cara mengonter dari memang sebuah permainan, dari sebuah gameplay. Dan kita lihat aja buat pendukung dari GPX, buat pendukung dari Beleton Era, ini dia waktunya kalian langsung ramein kolom komen kita dengan hashtag dukungan dari tim masing-masing. Tetaplah mendukung tanpa saling jangan saling menghujat juga nih teman-teman ya. Jadi kita buatlah komunitas kita ini semakin solid, semakin baik juga terlihat di seluruh ekosistem, mau di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Betul banget. Dan kita akan langsung memasuki Land of Dawn-nya nih langsung aja ya. Langsung aja kita langsung memasuki Land of Dawn-nya yang dimana di sini kita lihat nih kira-kira siapa nih Pak? Apanya nih? Yang akan memenangkan pertandingan pagi ini, malam ini. Ngeri nih kalau gue sebut satu aja. Wah, ngamuk semua. ngamuk semua. Karena timnya supportnya kan juga banyak. Tapi kita lihat sini langsung saja dari arah mid lane yang dimana mulai rusuh-rusuh manja di sini. Ini L-nya juga tadi hampir aja ketangkep. Untungnya dia masih bisa pergi. Udah ada Garnas yang langsung dikeluarkan, berarti ada efek selain langsung diberikan. Cuman Luyi, itu dia efek yang gue sebutkan. Berhasil langsung menangkap ke arah Parsia. Parsanya langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Berarti dia akan tertinggal dari sisi level dan juga duit seharusnya. Betul banget, yang dimana tadi kita juga tahu kan Luyi-nya sudah mendapatkan level 2 yang dimana dia bisa langsung rotation dispersion begitu aja. Tapi kita lihat di sini Vivian, sepertinya tadi dia sudah mengincar seorang ult tapi masih bisa selamat. Iya, ini Blazing of Garnasnya dari tadi juga terus memberikan efek slow, namun di bagian bawah L-nya udah membantu Cincaracau, memberikan sedikit darah, memberikan sedikit healingan, tapi Shell berusaha untuk memancing Cincaracau. Namun Vivian kali ini langsung keluar, akankah dia siap maju ke bagian depan, tapi Blazing of Garnasnya belum dikeluarkan sejauh ini. Namun udah ada Luyi lagi yang mendadak langsung nongol, dan juga dengan dispersionnya, rotationnya, satu orang lagi menjadi korban dari GPX. Cukup kewalahan di early game ini, hingga farmingannya pun masih untungnya masih siap diambil loh, masih sempat diambil oleh Sky. Iya, tapi walaupun sebenarnya di sini Cini kita lihat sendiri HP-nya benar-benar sekarang yang dimana sebenarnya dia harus pulang. Oh enggak, tapi tadi ada si Earl ya. Tapi kita lihat di sini Fumi yang langsung dikejar begitu saja, di begitu saja oleh tim Beletron, dan kita lihat di sini justru mana Valadir yang di pick off begitu saja. Oh my god, Vival di sini berusaha untuk mempick off Fumi, tapi langsung terhilang begitu saja menggunakan Thorn Rose-nya di situ. Tapi di sini kita lihat juga ada Sky, tapi Sky masih belum berani untuk open world di situ, karena di situ juga kita lihat ya ada Vivian. Tapi kita pindah ke arah bottom lane yang dimana di sini Earl dan juga tadi siapa tuh Cincau berusaha untuk menghancurkan turret yang dimiliki oleh tim Beletron. Ini early game-nya mereka harus baik-baik deh ya. Ini kalau bisa, bisa dibilang ini gameplaynya yang emang di counter sama Beleton Era. Dengan Luyi seorang diri aja, ini gameplay dari GPX bisa ke deny loh. Maka Luyi ini kan sangat-sangat mengganggu. Coba lihat dari tadi siapapun yang berkumpul semuanya akan tertarik dalam satu titik. Iya. Semuanya akan terkena damage yang begitu menyakitkan. Lalu nantinya dengan ada Lancelot yang memang damage juga area, dengan Thorn Rose-nya ataupun dengan Phantom Execution-nya, apabila ada orang yang berkumpul di dalam satu zona yang sama, ya udah kita lihat aja. Cuman dari GPX mereka pun punya fighter, mereka
mereka punya Roger. Dengan adanya Estes ini bantuannya pasti akan sangat-sangat berarti sekali. Federasi dikeluarkan menghilangkan satu wave minion, tapi di bagian tengah Viviannya akankah dia merelakan satu flicker untuk bisa mengeluarkan injektor, tapi ternyata tidak. Untuk Estesnya kali ini masih dibiarin begitu saja. Estesnya pun masih melenggang dengan begitu bebasnya. Betul sekali. Kita pindah ke arah Turtle yang dimana di sini kita lihat langsung Fumi merusuh-rusuh keberadaan dari Turtle itu sendiri. Tapi kita lihat di sini hanya tersisa 3 orang saja yang ada di Turtle, tapi langsung semua tim yang dari Beletron menuju ke arah Turtle dan langsung diamankan begitu saja oleh Beletron Turtle-nya. Fumi yang dari tadi merusuh tapi tidak ada backupan yang pasti dari timnya sendiri, itu akan membuat kesulitan tersendiri untuk Fumi. Iya, karena untuk Beletron sendiri kan mereka tadi ada Lancelot di sana loh. Ada satu retribution yang bisa diamankan, yang bisa dia gunakan. Namun Rogernya tadi berusaha untuk membantu Brody di bagian bawah. Mereka berencana untuk bisa melakukan mirroring ataupun mengamankan ke arah shield turretnya. Tapi itu pun masih gagal karena Clean bukan satu sosok yang sangat-sangat gampang ditaklukkan, apalagi Shell yang menggunakan dengan damage yang sebesar itu. Udah ada lagi dispersion tadi, sebuah teleport langsung dilakukan oleh Chini. Untungnya udah ada pergerakan yang bisa dibilang mundur dilakukan oleh pemain dari KPX. Betul sekali. Kita pindah ke arah bottom lane yang dimana di sini yang membackup Cincau begitu saja, tapi ada backupan juga dari Vivian di sini. Vivian mengetahui kalau Cel bakal di zoning habis-habisan oleh kedua tim dari GPX. Tapi di sini kita lihat sepertinya dari GPX belum mengetahui keberadaan dari Vivian di situ. Oke. Coba lihat Cell-nya, free banget, burst damage-nya, coba cetak, cetok, cepak, jeder, cepak, jeder, dan injektornya langsung berhasil mendapatkan ke arah Cincaracau. Untungnya Cincaracau kali ini masih mendapatkan healingan yang dilakukan oleh Estesnya. Namun udah dengan adanya satu injektor tadi yang gagal, walaupun untuk Jawa Energy langsung menghilang, tapi serangan again and again langsung terjadi. Luyi-nya hadir, Lancelot-nya hadir, 2 orang pun terkapar tepat berada di outer turret yang dimiliki oleh pemain dari KPX. Betul sekali, walaupun tadi pada awalnya ya ada pergerakan atau team fight yang bagus sekali, tapi di sini kita lihat BTR benar-benar dengan sigap langsung membantu temannya dengan backupan yang sangat luar biasa sekali dan instan ke arah bottom lane. Tapi kita pindah ke top lane yang dimana di sini turretnya langsung dihancurkan begitu saja oleh Fumi dan juga Sky. Yap, di mirroring kayak gitu aja ya. Berarti masing-masing kehilangan satu objektif. Betul. Tapi di sini kita lihat sepertinya dari buffnya sendiri langsung dicuri begitu aja oleh Vivian. Yap. Di atas udah ada pergerakan lagi. Pipalnya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Roger, di mana Roger tadi belum sempat diberikan ini dengan terhadapnya. Belum lagi ada gangguan yang dilakukan oleh Chini dengan satu diversion, rotationnya begitu membuat orang langsung tertarik ke dalam titik yang dia inginkan. Phantom Execution pun tadi dengan adanya satu tonros terakhir, belum dengan adanya satu retribution, harusnya ini bisa menjadi miliknya tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh pemain dari KPX. Betul sekali. Tapi kita lihat di sini sepertinya Fumi sudah mengetahui ya keberadaan dari tim Beletron. Dia berusaha untuk merusuh-rusuh keberadaan di sana. Mungkin dia juga mau kontes juga nih sama Valanir, karena ya kita tahu Uranus sama Esme udah nggak usah diliatin lah ya. Kita pindah ke arah mid laner yang dimana di sini langsung dituang begitu saja dan langsung di pick up begitu saja. Loyi dengan rotation dispersionnya itu langsung instan mempick off Rundurudu. Aduh sakit banget itu, ya ampun. Shell-nya tadi udah ada 1% yang dihasilkan, dilanjutkan lagi dengan adanya Vivian. Vivian lagi Vival. Yang maju nih gue sering banget ketukar ya antara Vival dan juga Vivian. Mentang-mentang depan-depannya sama-sama V nih. Betul. Tapi kita lihat di sini Valanir langsung membackup begitu saja. Earl dan Sky berusaha terpaksa untuk mundur, tapi kita lihat di sini tadi sepertinya sudah langsung dikeluarkan begitu saja Theater of Strike-nya. Tapi di sini kita lihat nggak mau tim GPX harus tarik mundur dari mid laner-nya mereka sendiri karena tadi Fumi juga sudah terpick up begitu saja. Wah ini kacau sih jadi GPX untuk diambil game kayak gini, karena mereka nggak bisa melakukan team fight loh. Tiap mereka melakukan team fight dan Chini yang nggak berhasil ditemukan sebelum mereka melakukan team fight tersebut. Itu malah akhirnya jadi malapetaka untuk tim GPX sendiri. Udah fix malapetaka. Karena mereka pasti akan ada waktu di mana mereka terstun ataupun mereka berkumpul dalam satu titik. Dan itu dulu nggak bisa ngelakuin apapun. Dari sisi itemnya coba kita lihat. Betul. Ada Lui dengan enchanted talisman, berarti dia siap untuk mengeluarkan terus-terusan, nge-spam terus-terusan. Udah ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh Cincaracau. Udah ada tonapan memori yang dikeluarkan. Viviannya terlalu berani tadi hingga membuat dirinya pun langsung menghilang. Namun di bawah sana udah ada pertempuran yang terjadi. Bumi Eko berhasil ada selama daerah tersebut. Ada Skya di bagian belakang, berpain langsung dikeluarkan begitu aja. Pundur dulu pun harus pulang dan juga pergi daerah tersebut. Sementara itu Bumi Eko di bagian bawah berhasil mendapatkan langsung yang dilanjutkan oleh Skya, di mana untuk
untuk Cininya, Luyinya hilang sudah. Iya, karena tadi ada serangan langsung dari dua orang sekaligus dari tim GPX yang dimana tadi kita lihat Valani lebih memilih untuk mutar balik. Ternyata dia mengira Cini ngikutin tapi ternyata enggak. Yep. Weh, Tonrosnya ya ampun sakit banget loh itu. Alnya langsung dihilang begitu aja. Untungnya dia masih punya flicker, dia masih berpindah tempat ke arah yang lain. Blazing of Kindness langsung dikeluarkan. Ada efek slow yang diberikan. Cinca Racau belum mau ataupun belum bisa memberikan damage tambahan lewat 104 memorinya karena emang udah tergunakan ya ataupun udah digunakan. Dan ini cooldownnya baru aja selesai. Iya, betul sekali. Tapi kita lihat di sini dari arah Turtle Land yang dimana di sini kita lihat BTR sepertinya sangat-sangat santai mendapatkan turtle yang ketiga di sini. Yang dimana coba kita lihat dari arah bottom lane yang dimana di sini kita lihat dari sisi Sky dan juga Fumi berusaha untuk menghancurkan turret. Tapi di sini ada happy birthday yang meriah, surprise dari Cini dan juga Cel dari arah top lane yang membuat Cincau langsung di pick off begitu saja. Wow. Sebuah aksi yang sangat baik. Belum lagi sekarang ejektornya melemparkan langsung ke dalam sebuah inventory yang mereka miliki. Tapi di bagian belakang udah ada baik damage yang langsung diberikan. Tapi dari Puninya sangat baik. Udul berhasil mengirimkan Federal Step yang tepat langsung mengenai ke arah satu player tersebut. Namun pertempuran terus terjadi. Sky-nya bisa dipertahankan ada dua orang yang langsung dihajar habis-habisan. Satu Phantom Execution pun belum dengan ada Stardust Dance yang dimiliki oleh Esmeralda. Kelar sudah pergerakan dari Roger ya. Namun kali ini Dispersionnya berpindah ke arah mana? Siapkah dia untuk mendapatkan langsung ke arah Estas? Udah ada spell force-nya, tapi ejektornya nggak connect dan satu flicker dikeluarkan oleh Vivian. Berarti ini akan menjadi sebuah informasi yang baik untuk GPX. Walaupun tidak connect, tapi kita lihat di situ dari top lane-nya langsung turretnya langsung dihancurkan begitu saja. Ini sebenarnya menguntungkan sekali untuk tim Beletron ya, yang dimana satu persatu turret yang dimiliki oleh GPX hancur. Di bawah, Cinca Racau tadi nggak kena, tapi ada Vival. Kali ini Vivalnya berusaha untuk kabur dari tersebut. Ada Phantom Execution yang dikeluarkan. Valanir pun memberikan backupan. Ada Tonros dilopatin, tapi untungnya Fumeko masih bisa kabur. Walaupun udah ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari GPX yang berbeda, pemain GPX lainnya, tapi mereka lebih memilih untuk mundur. Ada wave minion yang harus dihilangkan. Di tengah, di area purple buff-nya, Clean udah memakan langsung ke arah purple buff. Udah ada sebuah teleportasi. Dia akan pindah ke arah mana? Tapi Sky-nya hampir aja bisa ditangkap, namun tidak untuk hal karena awal sedikit lagi FB tersisa. Bisakah dia bertahan? Enggak, ternyata Federasi di bagian belakang. Akankah ada pemain dari Beton Era yang berhasil diamankan oleh pemain dari dari GPX? Namun sejauh ini aman sudah Beletron Era. Betul sekali, dan kita lihat sini dari Beletron Era lebih memilih untuk mundur karena kita lihat juga dari beberapa tim sudah HP-nya benar-benar sekarat banget. Karena tadi kita lihat juga Bundurudu langsung mengeluarkan Twitter Federal Strike-nya ya. Tapi di sini kita lihat dari tim BTR langsung saja mengincar, mengkontes sebuah lordnya yang dimana kita lihat sendiri. Akankah dari tim GPX akan maju? Tapi sepertinya tidak. Yang dimana di sini sebenarnya Lota juga belum di enhance ya. Iya, Fumi pun bagian atas sana sepertinya akan berhasil untuk mendapatkan ke arah satu interpari yang dimiliki oleh pemain dari Beton Era. Namun Fumiko kali ini langsung dikejar habis-habisan. Bisakah dia selamat? Sedikit lagi tersisa. Udah ada 4 orang sekaligus, nggak tanggung-tanggung. 4 orang ngejar habis-habisan ke arah Fumiko. Satu inner turret pun berhasil dilumpuhkan, tapi Fumi pun harus menghilang menukar dengan nyawanya. Betul sekali. Di sini di mid lane yang dimana sudah Bapak Lord yang terhormat sudah memasuki area lane of down menuju ke arah base yang dimiliki oleh GPX dari arah mid lanernya. Tapi kita lihat di sini dari Beletron Era mereka langsung memecah ke semua lane yang dimana seperti biasa, seperti tadi ya, yang dimana 3 lane sekaligus dijalankan begitu saja. Yap, sementara itu untuk Purple Buff sendiri udah berhasil diamankan harusnya oleh pemain dari Betonella. Namun untuk kali ini ada Lord yang siap untuk menabrak masuk ke arah pertahanan. Namun udah ada satu player terjebak, udah Viviannya bisakah dia selamat karena di bagian belakang ada backup yang langsung dilakukan oleh Cininya. Ada diversion rotation, Phantom yang sudah dikeluarkan, tapi Lancelotnya berhasil diambil. Vivalnya langsung hilang dengan sangat cepat. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk player dari GPX yang membalaskan keadaan. Namun Cel-nya ditembakin. Udah ada lagi sebuah healer yang langsung dilakukan begitu saja. 4 lawan 5. Tapi pemain Beton Era mereka masih sangat kuat untuk bisa menahan. Cininya sedikit lagi happy tersisa. Ada Clean yang menjadi korban. Menyisakan 3 orang aja. Akankah ini menjadi titik balik untuk GPX bisa menyamakan ataupun memenangkan pertarungan ini. Karena sekarang wave minion di bagian tengah pun mereka nggak memiliki. Ada lagi pergerakan dari PM Eko-nya. Dilemparkan dengan ejektornya. Namun dia masih bisa selamat. Masih bisa kabur dari tersebut dan juga ngebadanin ke arah rekan-rekannya. Betul sekali, dan sekarang kita lihat di sini GPX lebih memilih untuk langsung mempush begitu saja keberadaan dari base yang dimiliki oleh BTR. Tapi kita lihat di sini BTR sudah satu persatu sudah mulai spawn, dan di sini sepertinya dari tim GPX lebih memilih untuk tarik mundur
mundur, farming terlebih dahulu. Dan dari tim Beletron mereka lebih memilih untuk mengisi darahnya terlebih dahulu agar melanjutkan war yang terjadi saat ini. Itu cepat banget loh tempo permainannya Yap, tadi. betul. Entah bagaimana caranya tiba-tiba dari lane slotnya darahnya sisa sedikit. Langsung digas habis tuh sama Fumieko. Gua majuin, pokoknya gua tabrakin. Itemnya pun tadi udah keluar, sementara Fumieko masih melakukan fight again and again bersama dengan Valani. Namun di bagian belakang udah ada 2 orang lagi yang langsung datang. Dan juga ngeroyok ke arah Fumieko. Bisakah Fumieko selamat, tapi Cininya pun kembali hadir untuk bisa memberikan backupan. Dan sekarang Fumieko pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Sementara itu pemain dari GPX ada 3 orang di bagian tengah dengan 1 wave minion. Rogernya siapkah dia untuk melakukan fight? Namun kali ini mereka kalah jumlah. Mereka kalah orang L-nya harus pulang, Brodinya pun pulang, Parsianya pun udah standby untuk bisa menunggu kehadiran dari Brody untuk bisa membalaskan keadaan ataupun mempertahankan ke arah area defensif mereka. Betul sekali, tapi kita lihat di sini Loi langsung mengeluarkan diversionnya di sini dan langsung mempick off begitu saja di sana. Tapi kita lihat di sini langsung saja dikeluarkan begitu saja feeder airstrike-nya di situ untuk mengusir keberadaan dari tim Beletron. Tapi kita lihat di sini Vivian yang XP-nya sudah mulai sekarang diharuskan untuk recall terlebih dahulu. Sedangkan sisa timnya berusaha untuk menghancurkan turret-turret yang ada di area GPX. Ini GPX pun area base turretnya pun udah langsung hancur lagi. Gundul sudah. Ada 5 player memang yang mereka milikin sekarang. Semuanya udah respon kembali. Lord kurang dari 30 detik akan hadir. Akankah mereka melakukan team fight? Kalau menurut gua mereka harus tahan terlebih dahulu. Jangan sampai ada satupun yang terculik. Siapapun nantinya ataupun Fumieko, dia mungkin dia akan di atas akan membersihkan dulu ke arah wave minion ya, baru mungkin nanti akan join fight, ataupun dia akan terus-terusan untuk nge-push ke arah lane tersebut memecah konsentrasi pemain dari Beton Era. Tapi kita lihat aja apakah yang dia akan dilakukan oleh kedua tim ini, karena Vivian udah set up posisi, dia pastinya udah melihat di mana aja pergerakan pemain dari GPX yang tepat berada di depannya, dan Lord udah diperkuat, Lordnya udah di enhance. Betul sekali, tapi kita lihat di sini dari sisi Sky yang sepertinya sudah standby di sana, tapi di situ juga ada Vivian yang menjaga keberadaan dari tim GPX di situ, tapi langsung saja free Lord diamankan langsung oleh tim. Untungnya masih ada flicker, namun mundur dulu udah ada lagi Federasi dikeluarkan. Mereka pun mundur, kali ini tidak ada satupun player dari GPX yang berhasil diamankan oleh Beletron Era. Hanya saja Lord kali ini siap untuk membabat habis bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh GPX. Kita lihat aja seperti apa serangan yang akan dibangun oleh Beletron Era. Ini dia Viviannya masih berputar-putar, masih melihat dulu dari kejauhan. Dia nggak punya flicker. Oh, flickernya aktif nih. Bisa aja dia langsung masuk ke bagian dalam dan juga langsung mengeluarkan ejectornya, namun ditambah dengan Alpha Force-nya. Udah langsung mendapatkan Rogernya untuk dengan mode warp-nya dia langsung berubah menjadi ke arah yang berbeda. Namun sekarang pertempurannya kembali sangat tidak berimbang, di mana damage-nya begitu banyak yang masuk ke arah tubuh dari pemain-pemain GPX, dan juga kemenangan hadir untuk Beletron Era 2-1 skor. 2-1 langsung